Di video ini kita mau belajar tentang gerak melingkar ya. Gerak melingkar yang pertama kita bahas adalah gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan itu merupakan gerak yang menempuh lintasan berupa lingkaran dengan besar kecepatan linearnya yaitu tetap. Ya, ini yang melingkar beraturan. Kemudian ini ya, meskipun besar kecepatan linear tetap, namun arah kecepatan linear ini selalu berubah dan arahnya itu menyinggung lingkaran. Jadi kalau digambarkan itu seperti ini, ya, dimana ini loh. Nah, ini kecepatan linear itu yang V, itu selalu menyinggung lingkaran ya. Ini juga V. Gitu, itu kecepatan linear. Pada gerak melingkar beraturan, besar kecepatan sudut dan arah kecepatan sudut juga selalu tetap, sehingga tidak ada percepatan sudut pada gerak tersebut ya. Seperti halnya gerak lurus beraturan itu ya, jadi nggak ada percepatan. Sekarang apa hubungannya gerak linear dengan gerak melingkar? Di gerak linear kalian mengenal istilah S yaitu jarak, kemudian V yaitu kecepatan, dan A yaitu percepatan. Nah, sedangkan di gerak melingkar nanti jarak, kalian mengenal jarak juga, tapi ini namanya jarak sudut. Kemudian ada omega. Omega ini adalah kecepatan sudut. Nah, tinggal ditambah sudut-sudut gitu aja. Ada alfa yaitu percepatan sudut. Nah, sekarang apa hubungannya gerak melingkar dengan gerak linear ini? Ya, kita bisa mencari gerak, misal jarak ya, jarak linear itu bisa kita cari dengan theta kita kalikan R, di mana R ini adalah jari-jari. Nah, R ini adalah jari-jari ya. Oke, kalau V berarti apa? Ya omega kalikan R. Kalau A percepatan ya alfa kali R ya. Jadi ini hubungannya gerak linear dengan gerak melingkar. Lanjut, kita harus tahu besaran-besaran yang berhubungan dengan gerak melingkar. Besaran apa saja itu? Mari kita simak seperti ini ya. Besaran yang pertama yaitu besaran perpindahan sudut. Seperti yang sudah dibahas tadi ya, perpindahan sudut atau jarak sudut itu. Nah, kalau ada lingkaran, misal kalian berangkatnya dari ini ya, titik OB, terus mau menuju ke A. Nah, jarak tempuh sudut itu disebut theta. Di mana theta itu adalah S per R ya, seperti rumus di sini ya. Kalau S itu theta per R, berarti theta ini adalah S per R. Oke. Untuk keterangannya ya bisa dibaca sendiri. Theta adalah perpindahan sudut, S jarak linear, dan R adalah jarak partikel ke pusat lingkaran. Berikutnya, besaran yang harus kita ketahui yaitu periode dan frekuensi. Periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu putaran. Sedangkan frekuensi adalah banyaknya putaran setiap satuan waktu. Nah, sehingga ini T dan F ini bisa saling berkebalikan ya, di mana T itu bisa dirumuskan sama dengan 1 per F, dan F itu adalah 1 per periode gitu ya. Nah, selain definisi tersebut, periode itu juga bisa didefinisikan dengan perpindahan sudut dibagi dengan kecepatan sudut. Perpindahan sudut dibagi dengan kecepatan sudut, sehingga kalau mau kita rumuskan periode itu, perpindahan sudut tadi apa? Perpindahan sudut dibagi kecepatan sudut. Perpindahan sudut tadi disimbolkan dengan theta ya. Nah, bisa kita tulis perpindahan sudut. Nah, tapi perpindahan sudut ini juga bisa kita tuliskan 2pi per omega ya, jadi T itu bisa ini juga ya. Nah,
Lanjut untuk contoh soal. Sebuah benda melakukan putaran sebanyak 480 kali. Nah, itu artinya adalah N-nya ya. N-nya adalah 480 kali. Tak ganti hijau. N sama dengan 480 selama 2 menit. Nah, hati-hati 2 menit ini harus kita ubah ke satuan sekon. Jadi 2 kali 60 dia adalah 120 sekon. Yang ditanyakan periode dan frekuensi. Di SMP dah pernah ya ini ya. Periodenya adalah waktunya tadi 120, banyak putarannya 480. Jadi periodenya 1/4 dengan satuan S atau sekon. Dengan frekuensi kalian boleh langsung buat 1/T ya. Jadi 1 kita bagi dengan 1/4. Hasilnya yaitu 4 dengan satuan Hertz. Oke, bisa ya. Lanjut untuk kecepatan sudut atau kecepatan anguler adalah besarnya sudut yang ditempuh tiap satuan waktu. Besar sudut yang ditempuh tiap satuan waktu dengan satuannya adalah radian per sekon. Adapun satuan lain yaitu biasanya di soal ada gini, kecepatan sudutnya adalah sekian RPM. Nah, RPM itu rotation per menit. Jadi kalian harus ubah dulu rotasi 1 RPM itu menjadi satuan ini ya, dimana 1 RPM itu sama dengan 2 pi rad per menit. Karena kalau rotasi per menit ini artinya dia ini baru frekuensi. Nah, sedangkan kecepatan sudut itu W sama dengan 2 pi F. Nah, makanya muncul ada 2 pi di sini. Gitu. Nah, contohnya ya. Misal diketahui kecepatan sudutnya adalah 120 RPM. Jadi 120 RPM ini kita ubah dulu ke satuan rotation per sekon. Nah, jadi kalau jadi rotation per sekon dia adalah 120 per menit ke detik kan 60 ya. Oh, dia adalah 2 RPS, rotation per sekon. Nah, RPS ini bisa diartikan sebagai dia itu adalah frekuensi ya. Ini adalah frekuensi. Sedangkan omega itu adalah 2 pi F. Nah, sehingga ini 2 pi kita kalikan dengan 2. Sehingga omega atau kecepatan sudutnya sebenarnya ada 4 pi rad per sekon. Nah, contohnya seperti ini ya. Kemudian besaran keempat yaitu kecepatan linier dan percepatan sentripetal. Kecepatan linier adalah kecepatan benda yang arahnya selalu menyinggung arah lintasan lingkaran. Tadi di awal sudah saya gambarkan ya, untuk arah V itu selalu menyinggung. Misalnya ke sini gantian ini. Nah, jadi kayak mesti menyinggung. Dia tuh arahnya tegak lurus sama pusat. Ya, ini gini ya. Kecepatan linier adalah kecepatan yang arahnya selalu menyinggung lintasan lingkaran, arahnya selalu tegak lurus dengan garis yang ditarik dari pusat lingkaran ke titik tangkap vektor kecepatan pada saat itu. Nah, itu artinya gini. Si kecepatan ini itu artinya akan selalu tegak lurus terhadap pusatnya. Misalnya ini. Nah, dia tuh akan tegak lurus. Ini ke sana. Ini V-nya. Ini V-nya. Dia akan menempuh jarak tegak lurus. Nah, gitu ya. Jadi arahnya selalu tegak lurus. Nih. Meskipun miring, meskipun di sini, meskipun dia meskipun seperti ini, nah itu juga akan digambarkan sebagai arah yang tegak lurus. Nah, jadi ini siku-siku. Nah, ini selalu siku-siku dengan vektornya, ya, seperti ini. Oke. Nah, arah kecepatan linier itu selalu berubah sehingga terdapat percepatan pada gerak tersebut. Nah, ini sekarang kita mau ngomongin tentang
ada percepatannya ya. Percepatan yang dimaksud adalah percepatan sentripetal atau radial. Percepatan sentripetal arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran dan tegak lurus dengan kecepatan linearnya. Rumus untuk percepatan linier yaitu AS ya. AS ini kan percepatan linear sama dengan V kuadrat per R. Keterangannya bisa lihat di sebelah sampingnya ya. Kita lanjut aja ke gaya sentripetal. Kalian tahu untuk rumus gaya itu kan F sama dengan M kali A gitu ya. Nah, karena di sini gaya sentripetal sehingga rumusnya juga M kalikan AS. Nah, seperti itu. Nah, AS tadi, percepatan sentripetal tadi, ya M kali AS. Dimana AS tadi kan punya dua rumus, bisa V kuadrat per R, bisa juga omega kuadrat kalikan R. Jadi kita tergantung nanti di soal diketahuinya apa. Nah, seperti itu. Mari kita coba latihan soal berikut ini. Sebuah benda masanya 0,5 kg ya. Kita tulis diketahuinya untuk masa 0,5 kg diikat dengan tali panjangnya 1 meter. Nah, panjang tali itu kan kalau ada benda bentuk lingkaran gini diikat oleh tali 1 meter. Nah, ini artinya dia adalah jari-jarinya ya. R-nya adalah 1 meter. Jika benda diputar dengan kecepatan sudut itu omeganya 10 radian per sekon. Tentukanlah yang satu yang ditanyakan kecepatan linier atau V. Kedua frekuensi putaran. Ketiga percepatan sentripetal atau AS. Keempat adalah gaya sentripetal. Jadi dicoba. Kita jawab ya. Ingat hubungannya V dengan omega itu apa? Nah, V kan kecepatan linier. Omega kecepatan sudut. Jadi V itu adalah W kali R, dimana omeganya 10, jari-jarinya 1. Ya udah, satuannya 10 meter per sekon. Nomor 2 yang ditanyakan adalah frekuensi. Ingat hubungan dengan kecepatan sudut, dimana kecepatan sudut itu adalah 2pi F. Omeganya tadi adalah 10, di sini 2pi, frekuensi bisa dicari. Frekuensinya adalah 10 per 2pi. Sehingga frekuensinya diperoleh 5 per pi hertz. Itu nomor 2. Oh ya, pi di sini kalau mau kalian ganti nilainya adalah 3,14 ya. Kemudian nomor 3 itu percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal bisa kita rumuskan dengan omega kuadrat kalikan R. Omega kuadrat yaitu 10 kuadrat dengan jari-jari 1 meter sehingga hasilnya adalah 100 meter per sekon. Kemudian nomor 4, gaya sentripetal yaitu adalah M kalikan AS. Masa tadi diketahui ya 0,5, di mana percepatan sentripetalnya 100 sehingga gaya sentripetalnya adalah 50 Newton. Nah, seperti ini anak-anak. Semoga bisa jelas dengan penjelasan dari video ini. Silahkan mencoba mencari soal-soal yang lain. Ya, kita tutup ya.